Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Nah ini ya kotokannya ya. Saya dapat kiriman Polytron ya dari Wonosobo ini. Polytron Big Band ya. Serinya ini BB5210. Ini rusaknya itu dia tidak hidup sama sekali ya, alias mati total, matot. Coba dulu. Oke ya, seperti ini ya. Hampir sama seperti di video saya sebelumnya ya. Polytron Big Band. Kayaknya berapa itu saya lupa. Mati total juga ya, kemungkinan rusak di power supply-nya ya. Jadi kemungkinan rusak ya di situ. Bisa dari diodanya juga ya. Nah, ini saya bongkar dulu. Biasanya paling sering di diodanya. Nah, ya ini bongkar dulu ya, lebih pastinya masalahnya di mana. Wah, lumayan kotor ya dalamnya ya. Lumayan kotor. Nah, seperti ini kotor. Ini kita abaikan dulu ya kotornya, nanti bersihkan, fokus ke power supply-nya dulu. Nah, di situ terlihat ya bahwa itu ada sekring yang putus dan ada kapasitor yang meletus di situ. Ya, bongkar dulu ya. Penyebabnya apa? Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Oke, bongkar dulu. Oke ya, ini udah saya bongkar dan saya bersihkan ya karena kotor banget debunya. Nah, ini pada pecah ya kapasitornya ya. Ini kalau dilihat itu kakinya pada karatan semua ya di kapasitornya ini. Jadi ada yang meletus dua. Cuma kalau saya lihat di beberapa kapasitor, nggak hanya kapasitor ya, komponen yang lainnya itu pada kropos. Nah, ini setelah saya bersihkan itu ada juga kapasitor yang bagian primernya sini itu pada lepas, pada rontok ya kakinya, pada saya kuas-kuasi ya, saya bersihkan ya. Nah, ini juga ya yang perlu kalian perhatikan di power supply Big Band, entah itu di tape mode seperti ini atau speaker aktif. Nah, itu Polytron biasanya di situ ada transistor C1815 dan A1015. Nah, itu kadang juga sering ya jadi biang permasalahannya ya, walaupun secara fisik normal ya. Itu nanti ganti juga ya, akan saya ganti karena saya pernah terkecoh kasus di power supply Polytron, entah itu ya speaker aktif ataupun Big Band seperti ini, itu transistornya mati ya. Sudah saya ganti MOSFET-nya masih bermasalah, ternyata transistor 1815-nya juga bermasalah. Nah, ini jangan lupa ya, kalian cek juga di outputnya, karena tidak jarang juga saya sering temui mati sekringnya putus ya, atau transistor MOSFET-nya mati. Di outputnya ini diodanya itu ada yang mati juga. Nah, itu sering sekali saya temui. Jadi kalian cek juga ya outputnya. Jadi pernah saya ya kasus ya, MOSFET-nya mati, diodanya putus, MOSFET-nya bermasalah. Sudah saya ganti masih sama aja dan malah mati lagi. Ternyata dioda outputnya ini bermasalah. Jadi kalian cek juga. Oke ya, ini akan saya lepas semua dulu ya komponen yang bermasalah.
kapasitornya nanti kalian lihat ini serinya nilainya 3,332K ya, atau 3,3 nano. Ini ada 4 buah, jadi yang meletus 2 nanti akan saya ganti semua karena kaki-kakinya pada berkarat seperti itu ya. Ini saya klik-klik malah patah ya, kakinya putus ya, jadi ganti aja semua. Ini harus saya bongkar MOSFET-nya juga ya. Ini kalau saya ukur ya nggak ada masalah di transistor MOSFET-nya, tapi saya akan lakukan penggantian juga MOSFET-nya. Nah, ini kalau tes ya normal ya. Transistornya ya ini ya, transistor yang saya sebut ini 1815 sama C1815 sama A1015 walaupun normal ya, coba ganti sekalian. Nah ya sering juga terkecoh ya di situ, karena banyak juga yang tanya saya ya, jawab saya itu, Mas saya punya port apa ya, big band, entah itu apa namanya, speaker aktif, Polytron atau big band seperti ini, itu power supply-nya bermasalah ya, nggak keluar, sudah ganti MOSFET-nya. Nah itu kalian cek juga ini transistornya ya, ini juga sering jadi biang permasalahannya. Atau bisa juga ya kasus yang saya temui, semua normal, supply nggak keluar, MOSFET-nya normal ya, yang bermasalah di transistornya ini juga sering. Saya lepas dulu ya, ini ya nanti akan saya ganti juga sekalian ya. Ini harus saya lepas karena ada komponen yang berkarat juga ya kakinya, itu ya nanti karena harus saya bongkar semua. Kalau memang parah ya harus saya ganti seperti itu ya. Termasuk itu tadi saya kuas-kuas ya, ada kapasitor yang kakinya berkarat, saya kuas itu malah putus, itu nanti juga akan saya ganti. Jadi ini penyebab utamanya itu karena komponen yang berkarat ya. Banyak komponen yang kakinya berkarat sehingga menyebabkan ya ini sampai cekingnya putus, kapasitornya meletus. Nah seperti itu ya, berkarat semua. Nah ini juga ya, nanti saya bersihkan. Oke ya, ini akan saya ganti dulu komponen-komponen yang berkarat, yang rusak lah. Oke ya, ini sudah saya ganti ya kapasitornya, transistornya, dan ada ya satu lagi, ini ya. Nah optocouplernya tuh kakinya berkarat dan putus, saya ganti sekalian ya. Jadi memang harus kalian cek semua ya. Kalau udah seperti ini berkarat-karat itu kalian cek semua komponennya. Pastikan kalau ada yang berkarat mencurigakan, kalian lepas resistornya, kapasitornya ya, selain yang meletus tadi ya. Nah ini kalau udah jadi seperti ini kalian cek ya, cek lagi, pastikan cross check tidak ada yang konslet, terutama di outputnya juga ya. Oke ya, ini pasang terus coba ya. Oke, saya pasang dulu. Oke ya, sekarang kita coba ya, Oke. Wah mantap ya,
Sudah nyala. Nah, nyala. Sip. Nah, sekarang tinggal nyoba ya, nyoba apa namanya CD-nya ini pakai sentuh ya, touchscreen ya. Nah, close, open. Nah, posisi pairing ya, posisi Bluetooth ya. Ini saya. Nah, ini agak susah juga ya, open close-nya ya. Nanti bongkar ya, ganti karetnya. Open close. Ini posisi masih pairing. Nah, ini saya pindah dulu ya. Ini kemungkinan posisi masih di Bluetooth. Nah, pindah ke DVD. Oke, play ya. Kenapa nggak jalan-jalan ya ini ya? Muter ya. Saya play. Coba saya open dulu. Gak lama ya opennya ya. Iya biasanya ya itu di karet open close-nya ya, nanti ganti seperti biasa ya. Video saya sebelumnya juga bermasalah kalau nggak pernah. Nah, ini muter ya, udah muter. Ya, muter. Cuma loading ya, nggak mau baca ya, nggak mau baca. Ya ini harus bersihkan optiknya ya, karena kalau kita lihat itu ya dalamnya kotor banget ya, jadi debunya banyak ya, kemungkinan optiknya juga kotor. Oke ya, ini cek juga ya tape-nya, kita cek. Nah, dia muter ya, muter. Biasanya tape ya zaman sekarang itu orang tidak dipakai ya, kecuali kalau apa namanya punya kaset banyak atau kaset-kaset kenangan. Nah, biasanya orang cuma kelangenan style. Nah, ini akan saya bongkar ya, karena dari jauh juga kirim ke sini ya, saya perbaiki semua ya, tape, CD-nya, yang lain-lainnya ya saya cek. Oke ya, bongkar dulu ya, lihat dulu ya. Biasanya karet-karetnya ya itu harus ganti juga semua, biasanya sudah pada molor. Nah, seperti biasa ya, kalau kalian bongkar Polytron dari dulu sampai sekarang itu modelnya ribet, kabel-kabelnya ribet. Nah, itu kalian lepas-lepas aja ya, nggak usah takut, karena soket satu dan lainnya itu pasti berbeda. Jadi kalau kalian bongkar nggak perlu ditandai aja, pasti tahu ya. Jadi soket 1, 2, dan 3 lainnya itu berbeda-beda, walaupun jumlah kabelnya sama itu berbeda. Jadi nggak bongkar aja ya. Ya memang seperti itu ya, jika Polytron ribet, nggak pernah simple ya. Simple dalam artian hanya satu soket aja, 1-2 soket. Ini antara satu dengan yang lainnya itu partnya itu terpisah-pisah, ribet. Yang kadang membuat nganyelke kalau pas kasus suara pernah juga ya, tapi ketika itu yang mengerjakan bukan saya, Ki Gondrong ya, cuma ya harus saya arahkan juga ya. Nah, ini dulu, kesini dulu ya, fokus ke sini. Ini tinggal ganti karetnya aja ya, lepas ya, lepas. Jadi kalian ganti karet, cek. Nah, ini CD-nya juga udah bermasalah ya, udah belentong seperti itu. Mungkin ini udah lama nggak dipakai ya, atau nggak di setel ya, mungkin karena mati ya. Nah, ini karetnya tuh udah sedikit benjo ya, udah nggak bulat. Jadi ganti aja. Nah, ini optiknya bersihkan ya, bersihkan optiknya aja. Kelihatannya juga agak burem. Kalau nggak punya cotton bud ya pakai tisu aja ya, biasanya saya pakai tisu. Nah, selanjutnya kalian cek motor penggerak piringan, motor penggerak optiknya, itu kalian cek. Kalau normal nggak short ya, apa namanya, nggak usah kalian apa-apakan ya. Cukup apa namanya, semprot aja pakai kontak cleaner. Tapi kalau normal ya nggak usah ya, kalau nggak usah kalian semprot ya nggak masalah ya.
yang penting lancar, nggak short, itu aja. Oke ya, CD tinggal ganti karetnya. Nah, ini semuanya udah oke, saya rasa nggak ada masalah. Untuk pembacaannya yang nggak normal. Nah, ini untuk open close-nya semprot juga ya pakai kontak benar. Saya rasa ya karena optiknya ya kotor. Nah, selanjutnya saya akan bongkar tape-nya ya. Nah, kalau tape-nya ini ya harus bongkar panel depannya ya. Perlu kalian perhatikan ada satu hal, kalau kalian bongkar panel depan untuk big band seperti ini, tipe yang warna hitam seperti ini ya, tipe seri apa. Nah, ini kalian jangan lupa lepas skrup yang ini ya. Jadi skrup yang untuk mesin mic-nya. Nah, itu saya sering sekali nemui ada yang patah atau karena dipaksakan, termasuk di video saya sebelumnya itu tidak dilepas, dikira dia terpisah dengan panelnya, padahal dia jadi satu ya. Jadi kalian lepas dulu, karena kalau kalian nggak teliti biasanya dicongkel-congkel ya. Ini dikira cuma ini ada skrup, ini kan modelnya panel depannya itu nuk-nukan ya. Jadi ada skrupnya, kalian lepas skrupnya dan nuk-nukan seperti itu ya. Jadi klem ya, seperti klem seperti itu. Jadi kalian lepas dulu mesin mic-nya itu skrupnya, jangan lupa ya itu ya. Baru setelah itu kalian lepas klem-klemnya. Nah, itu sering sekali saya temui. Wah, susah bongkarnya, kadang juga gondrong ya. Wah, kok susah banget, dia nggak memperhatikan mesin untuk mic-nya itu ya. Itu harus dilepas. Dikira kalau saya dilihat itu kemungkinan terpisah ya, padahal itu jadi satu dengan panelnya. Itu harus kalian lepas. Nah, kalau udah gampang ya, kalau udah seperti itu kalian lepas ya, kalian lepas klemnya bisa keluar ya, gampang seperti itu. Jadi memang ribet ini ya, karena saya juga pernah kasus ya, tapi yang menangani digondrong cuma ya saya yang ngarahkan. Rusak suaranya berdenging ya, nggak salah itu. Itu bukan di bagian amplinya, tapi masalah di preamp-nya. Nah, itu agak ribet ngeceknya karena kabelnya ruwet ya, Polytron ya. Cek supply-nya. Nah, ini ya karetnya udah pecah nih. Terus ganti dulu ya, ganti karet-karetnya ya. Nah, ini bersihkan aja. Ini biasanya kalau headnya itu kotor berkarat, kalau dibersihkan pakai alkohol itu nggak bisa. Itu saya biasanya bersihkan pakai autosol ya. Autosol kalian bersihkan aja, atau yang penting kalau tidak bagian yang penting ya atasnya itu masih licin, bukan licin ya, maksudnya kalau kalian pegang nggak ada genjel-genjel atau apalah ya, debu atau bekas pita. Biasanya kan ada pita kaset nempel di situ. Itu kalau masih kalian pegang itu masih halus, itu ya nggak usah dibersihkan ya. Tapi kalau ada pita yang nempel ya bersihkan aja seperti ini ya. Ini saya bersihkan pakai autosol biar kinclong lagi atau bersih lah, yang penting halus atau nggak ada genjal-genjalan. Yang lain ada di asnya ini ya. Nah, ini sering sekali pita kaset itu kalau kaset lama atau jamur, biasanya kalau kalian punya kaset lama buat nyetel itu jamurnya nempel di situ, terutama di sini ya, di asnya ini. Kalau dia nggak bersih atau nggak licin ya, atau ada tempel kotoran nempel, itu biasanya nanti akan menyebabkan pita ngeluntung. Itu juga bisa ya, pitanya itu meluntung ya, itu kusut. Nah ya, meluntung apa bahasanya, kusut. Itu kalian cek juga ya, selain karet ini ya, capstannya ini atau karet cranknya itu kalian cek di asnya. Itu sering sekali menjadi biang permasalahan
kasetnya kusut ya, pastikan dia bersih, nggak ada jamur ataupun pita yang nempel di situ. Membersihkannya ya biasanya saya pakai Autosol kalau udah tingkat parah ya, tapi kalau nggak terlalu parah kalian bisa pakai alkohol, kalian bersihkan. Nah ini pasang karetnya ya, ganti baru. Nah pastikan ya kalian pemasangan karet itu juga jangan sampai melintir ya, seperti ini melintir ya. Perhatikan melintir itu jadi bisa dilihat ya cara fisik itu bahwa karetnya itu melintir lah ya, masangnya nggak pas. Itu juga bisa menyebabkan nanti suaranya beliut-beliut juga bisa. Jadi mekanis tape ini itu kadang anyel deh ya, simple sederhana dilihat mata kelihatan, cuma kadang anyel deh. Kalau karetnya bermasalah itu bisa menyebabkan pita melintir atau bisa juga suaranya seperti beliut ya, ngeliut-ngeliut gitu ya, ngeliut. Nah, kalau ngeliut itu bisa juga karena motornya, itu juga bisa juga dari karetnya sini. Oke ya, ini karet tape udah saya ganti. Nah, sekarang ya tentunya karet untuk CD-nya ganti sekalian ya. Untuk open close-nya ya, dia agak tersendat, ganti sekalian. Nah ini juga jangan sampai melintir ya, karena juga riskan akan putus ya. Jadi kalau kalian melintir itu ya bisa juga gampang putus ya. Oke ya, ini sudah ganti semua karetnya, udah perbaiki CD-nya. Sekarang tinggal masang lagi ya. Saya pasang terus coba suaranya. Oke, saya rapikan lagi. Oke, ini Bluetooth-nya ya. Bluetooth-nya oke, nggak ada masalah. Ini DVD-nya. DVD play, nunggu dulu ya, loadingnya memang sedikit lama. Untuk ini kaset yang dibawakan ini sudah seperti ini ya, pecah-pecah ini ya. Tuh. Oke, maksudnya ya sebentar aja ya, karena copyright nih. Oke, nggak kena copyright. Sekarang kita coba tape-nya. Oh, radio ya harusnya. Oke, kita coba tape-nya. Ya, tape-nya sudah ada. Oke, nggak ada masalah. Radionya nih, enggak radio. DVD FM radio. Antena dulu ya. Inilah suara cinta yang selalu bergema dalam hatiku. Oke ya, sudah sip ya, sudah oke semua, tape-nya udah oke, CD-nya oke, radio oke, Bluetooth oke. Ya tinggal ngirim balik aja ya ke pemiliknya. Jadi kasus utamanya itu di power supply-nya ya. Power supply-nya itu banyak komponen yang berkarat ya. Kapasitornya termasuk optocouplernya ya itu berkarat. Saya ganti, dan ada beberapa resistor ya yang berkarat juga. Tapi ini transistor MOSFET-nya juga saya ganti ya.
7N65 ya, saya ganti sekalian ya, biar nggak mindun gawen ya. Biasanya ya dari pengalaman aja ya, jadi ya dari pengalaman itu kalau sampai checking putus dan sebagainya walaupun normal, saya ganti sekalian. Biasanya terkadang setelah ganti kapasitor yang pecah-pecah itu ya, terus tahu-tahu ya mati lagi, transistornya juga ternyata bermasalah, jadi saya ganti sekalian. Oke ya, tinggal nutup aja nih. Sampai di sini dulu ya blog-blogannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ya ada yang mau servis, tanya WA-nya berapa mas, nomor alamatnya di mana. Biasakan baca deskripsi, di situ sudah saya kasih, tinggal kalian klik aja, udah detail semua ya. Jadi saya kadang males balas sih seperti itu ya, di komentar tuh banyak pertanyaan seperti itu. Biasakan ya, karena banyak sekali orang lihat video nggak baca deskripsinya ya. Biasakan kalian kalau lihat video tuh baca deskripsinya, biasanya sudah ada informasinya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Like videonya, share juga biar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.